Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso. Kali ini saya ada di channel Ruang Integrasi. Nah, bicara tentang ruang integrasi, apa sih sebenarnya ruang integrasi itu? Dan kenapa saya kemudian bermigrasi menuju ke akun YouTube sekarang? Dan terus gimana nasib akun-akun saya sebelumnya? Akun personal saya Dimas Prakoso Nugroho, atau yang belakangan namanya udah ganti jadi Dimas Prakoso. Oke, kita akan mulai jelasin di sini apa itu ruang integrasi, terus kenapa saya harus melakukan migrasi. Nah, saya akan jelaskan semuanya mulai di sini. Jadi, ini juga sekaligus awalan. Ini vlog yang nantinya akan berurutan dengan berbagai macam video yang lain yang bisa disaksikan di ruang integrasi. Nah, saya mungkin akan jawab terlebih dahulu gimana nasib channel saya Dimas Prakoso. Channelnya masih ada. Video-video yang ada di sana juga masih bisa dilihat di Dimas Prakoso. Tapi di sini saya memiliki satu project baru. Kenapa saya bilang project? Jadi ruang integrasi ini sebenarnya adalah social project yang saya lakukan dan saya dibantu oleh beberapa orang tim saya. Mereka handal banget lah ya. Dan project saya ini namanya adalah integrasi. Sebenarnya inspirasinya muncul pada saat 2018. Saya berangkat ke Tiongkok waktu itu untuk mengikuti salah satu short course di sana selama 3 minggu. Oke, dari short course tersebut saya nggak cuma short course, tapi saya juga belajar banyak hal, terutama soal ekonomi kerakyatan juga. Di sana saya belajar bagaimana Tiongkok saat itu masyarakatnya cukup berdaya dengan adanya usaha kecil, dan ini sebenarnya cukup menopang perekonomian mereka secara makro. Nah, dari situ kemudian saya teringat sama kerjaan saya yang notabene juga nggak jauh-jauh sama urusan itu di Jawa Timur. Saya sering banget pegang program-program acara TV yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan juga. Nah, di sini kemudian saya ngerasa kalau wah, seru kali ya kalau misalkan saya bisa bikin sesuatu. Nah, kenapa saya muncul ide untuk bikin sesuatu? Karena gini, saya balik lagi inget sama apa yang ada di kota tempat saya berasal, di Tulungagung. Kota tempat saya berasal, khususnya di Kecamatan Ngunut, itu adalah wilayah yang dikenal sebagai sentra UKM sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Dan mereka kemudian menghadapi sebuah situasi yang sangat masif sebenarnya. Kalau kita melihat sisi ekonomi secara globalnya, masifnya seperti apa, tantangan-tantangan digitalisasi, kemudian tantangan-tantangan untuk go in global, itu kemudian mau nggak mau, cepat atau lambat pasti akan merambah juga. Saya ngerasa saya memiliki kemampuan untuk analisis, mulai dari analisis konten, membuat konten, hingga analisis apa saja yang berhubungan dengan dunia komunikasi, di mana sebenarnya ini sangat bisa diimplementasikan untuk pengembangan dan juga peningkatan daya saing dari UKM tersebut. Itu adalah ide awalnya sebenarnya. Long story short, ini sudah mulai berjalan di akhir 2018 ya. Sebenarnya di 2017 akhir ini sudah mulai muncul nih, mulai jalan dikit-dikit. Cuman memang karena saat itu saya juga dari sisi waktu juga belum sepenuhnya ada. Kemudian di 2018-nya saya mulai untuk nyari tim. Dapat tim awal waktu itu. Kemudian tim ini terus berproses. Dan di 2019 yang awalnya mau take off, ternyata ada satu dan lain hal yang membuat saya harus pending ini dulu gitu. Nah, pada saat awal 2020 tuh ini udah beneran ready untuk take off di awal tahun. Terus di awal tahun itu pula ada sebuah peristiwa besar yang menimpa bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Peristiwa apa itu? Ini adalah peristiwa COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Ini cukup membuat perekonomian
melemah ya, terslow down, dan ini bukan hanya masalah Indonesia tapi ini juga masalah secara global. Dari situ kemudian muncul untuk gimana ya kalau kita mulai aktivasi aja sekarang. Dan kita memunculkan ini, kita sepakat, saya dan tim saya sepakat untuk kita mulai memunculkan ini dengan aktivasi sosial media di internal integrasi dulu, sambil kita untuk mengeducate the public. Karena apa? Yang penting adalah bagaimana masyarakat kita bisa cukup teredukasi terlebih dahulu, terutama para kalangan usaha kecil. Kenapa di sini menjadi fokusnya adalah usaha kecil, UKM, dan sejenisnya? Karena kalau kita lihat data statistik aja deh, dalam 10 tahun terakhir di Jawa Timur, tempat saya tinggal sekarang, 55% perekonomian di Jawa Timur itu ditopang oleh sektor UKM. Nah, berangkat dari pandemi COVID-19 tersebut, kita di integrasi mulai untuk mikirin, oke, ini saatnya kita untuk coba kasih sesuatu, kita coba untuk publish sesuatu. Dan di awal memang yang dipublish itu masih berupa podcast ya. Podcast dari mana? Podcast yang diangkat pertama untuk di ruang integrasi itu berasal dari akun Anchor-nya integrasi. Jadi sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai untuk develop akun podcast melalui platform Anchor. Jadi di situ kita mulai bercerita tentang banyak hal dan itu mulai kita masukkan satu persatu. Walaupun belum migrasi sepenuhnya untuk yang podcastnya integrasi, tapi kita coba untuk mulai memasukkan satu persatu dan kita coba untuk tag yang pertama adalah karena ini bulan Ramadan, jadi kita tagnya terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan dulu. Nah, untuk kedepannya di integrasi sendiri kita akan ada banyak banget video-video. Jadi kita ibaratin gini, ruang integrasi ini adalah sebuah media tempat kita berekspresi, tempat kita untuk sharing knowledge, terutama saya dan juga anggota tim yang lain, tempat kita untuk ngobrol, tempat kita untuk diskusi. Jadi terus sometimes di situ juga akan ada video-video tips-tips, bahkan pengenalan Tulungagung, pengenalan produk UKM yang ada di Tulungagung, dan banyak banget nantinya yang akan masuk ke YouTube-nya integrasi ini. Dan nantinya kalau sekarang mungkin sudah ada Insight with Dimas Prakoso, itu berangkat dari podcast saya yang kemudian kita tarik itu ke YouTube. Walaupun memang untuk podcast yang tayang di Anchor maupun di Spotify ini juga masih akan terus berlanjut gitu. Nah, tidak hanya itu sebenarnya yang akan kita masukin juga, kita sudah mempersiapkan berbagai macam program acara seperti iTalk, di mana kita akan banyak banget berbicara, banyak banget ngupas insight-insight terkait dengan UKM, kemudian terkait dengan komunikasi dan juga current issue, baik yang kita bawakan itu secara serius maupun secara guyonan. Nah, next kita juga pengen bikin lagi satu yang namanya iJourney. Jadi bagaimana kita melakukan perjalanan ke berbagai kota. Tentunya ini tidak bisa sekarang karena kita harus nunggu pandemi ini lewat dulu baru nanti akan kita bikin. Sebenarnya tujuan dari ruang integrasi dan juga integrasi sendiri adalah kita balik lagi ke namanya, integrasi, yang artinya kita menggabungkan atau kita berkolaborasi di sini. Kolaborasi seperti apa? Kolaborasi antara kita yang memiliki skill, memiliki keilmuan di bidang komunikasi untuk membantu yang masyarakat yang ada di sekitar kita. Apa aja konten-kontennya? Jangan lupa untuk ikuti terus Ruang Integrasi, dan agar channel ini bisa terus berkembang dan juga terus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, jangan lupa untuk bisa subscribe, untuk likes, dan sometimes kalau misal ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom pertanyaannya di semua video yang ada di Ruang Integrasi, karena nanti siapa tahu pertanyaan tersebut akan kita ulas lebih jauh, kita ulas lebih dalam lagi. Akhirnya saya Dimas Prakoso, sampai jumpa.